kadang kondisi tidak baik itu berbuah karena karma baik kita yang kurang kuat. Ya, bukan karena karma buruk yang berbuah, tapi karena kondisi karma baik kita yang kurang, jadi kita mendapatkan karma kondisi yang tidak menyenangkan tersebut, terkondisi. Ya, itu dari potensi karma baik kita. Ternyata kita mungkin nggak ngerti berbuat baiknya, atau kita nggak tahu, atau mungkin nggak peduli, ya nggak mahir dalam berbuat baik. Ya, contohnya misalnya berbuat baik dengan penuh respect, dengan sikap hormat, ya baik pikiran, ucapan ataupun tindakan jasmaninya, Anda melakukan dana. Lalu akibatnya Anda akan jadi kaya raya karena aktivitas berdana Anda, dan sikap mental respectnya itu membuat anak, istri, dan pembantu Anda, pekerja Anda nurut dan patuh kepada Anda. Ya, jadi nilai respect ini yang membuat mereka patuh, nurut, artinya Anda didengerin. Nah, mungkin kita berpikir, kok nggak pada dengerin saya sih? Saya kok dicuekin, saya kok nggak dianggap? Ya, ada seperti itu. Itu mungkin karena Anda kurang respect berbuat baiknya. Kita punya potensi berbuat baiknya nggak dengan respect. Ya enggak, mungkin kita respectnya cuma misalnya ke Bante aja respect. Kalau sama pembantu ya boro-boro respect silainya. Udah dikasih makan juga udah bagus banget silainya gitu kan. Ya kan jarang Anda kasih makanan ke pembantu dengan 2 tangan kan, sama kayak ke Bante. Nah, ya kan, atau orang yang lebih derajatnya lebih rendah dari Anda, ya kan. Ya, istilahnya udah disautin pun udah bagus banget. Nah, itu kan nilai respect. Ya, nilai respect yang harus kita samakan kira-kira. Nah, itu ya, akhirnya potensi karma baik itu terjadi, akhirnya kita mendapatkan potensi itu. Jadi sekali lagi, kondisi buruk tercipta bukan karena kondisi karma buruk itu sendiri berbuah, tapi kadang karena nilai karma baik kita yang kurang sehingga mengkondisikan seperti itu. Makanya kita harus belajar berbuat baik yang baik. Jadi kalau misalnya ada kondisi yang tidak menyenangkan, kita nggak bisa nyalain orang lain. Sekali lagi, kok dia nggak dengerin saya ya? Kok saya nggak dianggap sih? Kira-kira gitu. Selalu aja dibantah ya. Berarti kita harus pikir, karma baik saya kurang nih, karena mungkin saya punya potensi berbuat baiknya tidak dengan hormat, ya dengan respect gitu, dengan penuh rasa hormat. Ya mungkin kita bisa ya basa-basi hormatnya di mulut doang, tapi di pikirannya ini orang nyusahin banget sih. Itu kan juga berarti nggak respect secara pikiran, ya kan. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Nilai potensi karma baik memang harus betul-betul tulus melalui pikiran, ucapan, dan juga tindakan jasmani. Jadi selaras, dan itu akan menghasilkan potensi karma yang masing-masing gitu ya. Karena balik lagi kita yang harus selainnya berbenah diri untuk memperbaiki kualitas kebajikan. Ini yang dibilang kita harus mahir dalam berbuat baik ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya, menarik ya. Jadi kalau ada perbuatan yang tidak menyenangkan, kita harus balik lagi ke diri sendiri ya, bukan nyalain orang lain, karena balik lagi kita yang punya potensinya. Oke?